92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kita boleh berjumpa kembali untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan tentunya apa kabar? Saya berharap kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kembali saya Mitzi Anggriani boleh menemani Sobat Maestro dimanapun berada saat ini. Dan mari kita akan siapkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan jadi dasar renungan kita, untuk kita bersama-sama menyimaknya, merenungkan, menghayati, bahkan kita menerimanya di dalam hati kami serta melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, Keluaran pasal 14 ayat 1-4. Keluaran pasal 14 ayat 1-4 kita siapkan bersama-sama, dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan dengan kami boleh menghirup udara yang segar, tanda bahwa Tuhan masih memberi kehidupan bagi kami. Dan kami bersyukur juga kalau saat ini kami diberikan hati yang haus akan Engkau, rindu mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami lewat firman-Mu. Mari Roh Kudus sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya bahwa ketika kami dikuduskan, disucikan, Kau membenarkan kami di hadapan Tuhan sehingga kami bisa mendengar suara Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, kita akan sama-sama membaca Keluaran pasal 14 ayat 1-4, demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Sobat Maestro, setiap manusia tentu memiliki masalah ya selama hidup di dalam dunia ini. Siapa yang tidak memiliki masalah? Saya kira orang yang sudah meninggal yang tidak memiliki masalah. Tapi selama kita masih diberi kehidupan, kita masih memiliki masalah dan mungkin pernah mengalami juga kondisi yang sangat sulit. Mungkin kondisi yang sangat menjepit kehidupan kita. Dan masing-masing kita sebagai manusia tentu akan merespon dengan cara yang berbeda-beda ya Sobat Maestro. Ada yang terpuruk dan tidak berbuat apa-apa karena merasa begitu terjepit, begitu menderita. Tapi ada juga yang justru menjadikan kondisi yang sulit itu sebagai sebuah pendorong, sebagai sebuah lecutan untuk melompat lebih tinggi dan memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan Sobat Maestro pagi hari ini, saat ini? Apa yang selama ini Sobat Maestro lakukan ketika kita berada di dalam masalah yang menjepit kita? Saat ini mari kita akan mempelajari beberapa kebenaran firman Tuhan terkait dengan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yang pertama, Allah itu terkadang menuntun kita masuk di dalam keadaan terjepit. Mau tidak mau kita masuk dalam keadaan terjepit. Banyak orang berpikir ya Sobat Maestro bahwa dengan ikut Tuhan itu semua urusan akan jadi lancar. Semua akan jadi beres. Nah, jalan hidup kita akan sepertinya mulus tanpa hambatan kalau kita ikut Tuhan. Tapi ternyata dalam kenyataan hidup tidak seperti itu. Kita bisa melihat hal ini dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Sobat Maestro, kata balik kembali artinya mereka sudah melewati Pi-hahirot tetapi harus kembali lagi ke sana. Tuhanlah yang menyuruh mereka melakukan itu. Sebenarnya Pi-hahirot itu bukan tempat yang strategis. Karena di kanan kiri dari tempat itu terdapat padang gurun.
Sedangkan di depannya terbentang Laut Teberau. Jadi bukan tempat yang nyaman, yang enak, tapi tempat yang ada banyak tantangan. Kalau tentara Mesir mengejar mereka sampai ke tempat itu, tentu bangsa Israel akan benar-benar terpojok. Kanan kiri jurang, ya. Lalu di depan juga ada laut terbentang. Tentu akan sulit sekali kalau ada musuh mengejar dari belakang. Bangsa Israel bisa saja binasa di tangan orang-orang Firaun dengan mudahnya. Tapi siapa yang membawa bangsa Israel ke dalam kondisi yang sulit itu? Ya, jawabannya adalah Tuhan. Tuhan terkadang memang membawa kita masuk di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sangat menjepit, seperti yang dialami oleh Yesus juga. Ketika Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sobat Maestro, biasanya Roh Kudus memimpin kita itu kepada kemenangan, bukan? Tapi ayat firman Tuhan ini menyebutkan bahwa Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai dalam Matius 4 ayat 1. Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Terkadang Sobat Maestro, Allah itu memang membawa kita kepada situasi yang tidak menyenangkan. Tapi Allah memiliki rencana yang besar bagi kita. Dia membawa kita pada kesulitan bukan karena Allah membenci atau ingin menghancurkan hidup kita. Tetapi karena Allah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Sobat Maestro, Allah selalu merencanakan yang baik bagi kita. Kalau Allah membawa kita kepada situasi yang sulit, sebenarnya Dia karena ingin membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan mujizat, supaya kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan. Dalam Keluaran 14 ayat 4 yang tadi kita sudah sama-sama baca dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sobat Maestro, apabila hari-hari ini kita mengalami kesulitan, bahkan sampai merasa bahwa Allah begitu kejam karena meninggalkan kita, ketahuilah bahwa Allah mengizinkan kondisi sulit dan masalah ada dalam hidup ini yang menimpa kita karena Dia mengasihi kita. Dia ingin menyatakan mujizatnya. Dia ingin mendemonstrasikan kehebatan kuasanya. Dia ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kalau kita merindukan mujizat terjadi dalam hidup kita, kita harus bersedia menerima dan melalui kesulitan serta masalah yang mendahuluinya. Kalau kita siap mengalami mujizat besar dalam hidup kita, itu artinya kita harus menyediakan hati apabila masalah besar itu datang dengan segala kesulitannya dalam kehidupan kita. Jadi Sobat Maestro, kalau saat ini kita ditimpa masalah besar, berpeganglah tetap kepada Tuhan. Percayalah bahwa kita akan mengalami satu mujizat yang akan Tuhan nyatakan, di mana Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup kita secara pribadi. Ketika kita berada dalam keadaan terjepit, kita akan merasakan betapa lega dan bahagianya saat mendapatkan pertolongan. Dan Tuhan terkadang memaksa kita, Sobat Maestro, untuk masuk dalam situasi yang sulit, supaya kita mengalami sesuatu bersama Tuhan. Tidak hanya tahu teori, tidak hanya tahu apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kita mengalami bukan hanya logos firman Tuhan itu yang tertulis, tetapi menjadi rema yang bisa kita hidupi, yang kita bisa jalani di dalam kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan, misalnya kita hafal ayat Yakobus 5 ayat 16 misalnya ya. Doa orang benar itu kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi itu hanya menjadi ayat hafalan sampai satu kali Sobat Maestro kita mengalami masalah yang sangat besar. Dan kita tidak mampu menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengatakan doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kita mengalami kuasanya.
Luar biasa. Kita terpaksa kadang-kadang menekuk lutut kita, Sobat Maestro. Kita menangis kepada Tuhan sambil berseru memohon pertolongannya. Tuhan menolong kita dengan mujizatnya yang tentunya di luar kemampuan kita. Dan setelah itu kita bisa berkata bahwa aku tahu doa orang yang benar itu bila didoakan dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Dan itu tidak hanya tertulis di Alkitab secara logos, tapi itu menjadi rema dihidupi oleh kehidupan kita masing-masing, dialami oleh kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang hebat dan sanggup melakukan mujizat. Sobat Maestro, hari ini situasi buruk apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah itu adil. Allah punya otoritas. Dia akan membawa kita untuk menyatakan kemuliaannya kalau kita beriman kepadanya. Jadi Sobat Maestro, ingatlah kalau kita sedang terjepit bahwa Allah memang terkadang menuntun kita masuk dalam keadaan terjepit itu. Lalu selanjutnya Sobat Maestro, selain menuntun, Allah juga menguji kita. Allah menguji kita di dalam keadaan yang sangat sulit, yang terjepit itu. Dan inilah nilai rohani yang kedua yang bisa kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Allah menguji kita dalam keadaan terjepit. Dalam Keluaran 14 Sobat Maestro ayat 5-9 saya lanjutkan ya. Saya akan bacakan dari Keluaran 14 ayat 5-9 ditulis demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Sobat Maestro, ternyata benar. Ketika bangsa Israel berada di Pihahirot, kembali lagi ke Pihahirot, tentara Mesir itu mengejar dan memojokkan orang-orang Israel. Mereka kehabisan akal. Tidak bisa lari ke kiri dan ke kanan. Tidak bisa juga lari ke belakang karena ada musuh. Ke depan ada laut. Wow, luar biasa. Mungkin kita juga pernah menghadapi kehidupan dengan masalah kanan kiri sudah tidak bisa diandalkan. Kanan kiri kena, ya mundur maju juga kena. Kebayangkan Sobat Maestro sulitnya seperti apa? Kita terkadang mengalami hal yang seperti itu, seperti bangsa Israel. Kita terjebak di dalam masalah yang begitu pelik dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Misalnya, utang yang sulit dibayar karena memang terlalu besar, atau usaha yang tidak lancar, macet, bangkrut bahkan, sehingga membuat kondisi keuangan kita kacau. Kita bingung bagaimana memecahkan masalah ini. Dan ini seperti dialami bangsa Israel. Allah seringkali membawa kita kepada situasi yang menjepit kita dengan mengizinkan kesulitan menimpa kita. Dan saat itu kita sudah kehabisan akal mungkin untuk keluar dari masalah tersebut. Tapi Sobat Maestro, sesungguhnya saat itulah ada saat di mana untuk Tuhan menunjukkan kedalaman iman kita kepadanya. Saat kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan atau kita setengah percaya? Atau bahkan dalam keadaan sulit seperti itu kita tidak percaya? Sobat Maestro, sudah waktunya kita berhenti bergantung kepada manusia. Berhenti bergantung mengandalkan diri sendiri. Tapi mari kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sobat Maestro, mengapa bangsa Israel mengalami pencobaan yang begitu berat di padang gurun?
Ini untuk melihat apakah hati mereka berpegang kepada perintah Allah atau tidak. Motivasi mereka diuji oleh Allah. Dan ini seperti yang dialami oleh Abraham. Untuk mengetahui ketulusan imannya, Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham lolos dalam ujian itu dan dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Ia juga diberkati Allah secara luar biasa. Allah mengizinkan kesulitan untuk melihat bagaimana kedalaman iman Abraham. Demikian juga Allah mengizinkan kesulitan untuk melihat karakter kita yang sesungguhnya. Iman kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Biasanya Sobat Maestro, karakter atau sifat kita yang sesungguhnya itu tidak akan nampak saat keadaan kita atau sekeliling kita itu baik-baik saja atau nyaman-nyaman saja. Tapi karakter kita atau iman kita yang sesungguhnya itu akan muncul saat kesulitan datang. Dalam kondisi sesulit itu, di tengah kepanikan mungkin, kita biasanya akan menyadari dan melihat ada sifat asli kita. Ya, Ayub juga mengalami hal itu. Karena dia tahu jalan hidupnya. Seandainya dia katakan, seandainya Tuhan atau Allah menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Ayub juga mengalami ujian iman Sobat Maestro. Dan dengan cara ini karakter dan kesungguhan Ayub diuji. Terlihat seperti emas murni yang hanya diketahui setelah diuji, setelah dipanaskan dalam api kesulitan. Jadi Sobat Maestro, mari kita mau mengingat bahwa ketika kesulitan datang, itu adalah prosesnya Allah untuk membentuk karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan. Jadi Sobat Maestro, Allah terkadang menuntun kita untuk menguji kita, ya, menguji kita dalam keadaan terjepit. Tetapi selanjutnya, kalau Allah menuntun kita, menguji kita dalam kesulitan, bagaimana respon kita? Apa respon kita Sobat Maestro? Dan ini yang paling penting juga buat kita. Bagaimana kita berespon? Mari kita lanjutkan dari ayat 10 sampai 12 dari Keluaran 14, saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sobat Maestro, ini yang dikatakan oleh bangsa Israel. Sikap bangsa Israel ini sangat mengecewakan Allah. Sama seperti kebanyakan kita manusia. Ketika terjepit dalam situasi sulit, kita sering mengecewakan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mengecewakan hati Tuhan? Ada dua hal Sobat Maestro yang sangat mengecewakan hati Allah. Pertama, ketidakpercayaan kita. Kita seperti tidak punya iman. Kita tidak percaya begitu saja kepada Tuhan. Begitu mengetahui bahwa tentara Mesir bergerak menyusul, orang-orang Israel pun sama Sobat Maestro, sangat ketakutan. Mengapa mereka ketakutan? Bukankah mereka baru saja mengalami mujizat? Bukankah keluar dari Mesir adalah mujizat? Belum lagi ada 10 tulah yang ditimpakan kepada orang Mesir. Dan tidak satu pun yang menimpa orang Israel, mulai dari air berubah menjadi darah sampai kepada kematian anak sulung orang Israel di Mesir. Semua orang Israel selamat. Seharusnya mereka sadar bahwa Allah telah membuat mujizat bagi mereka. Seharusnya mereka bersyukur. Mereka malah mengecewakan hati Allah dengan ketidakpercayaan dan ketakutan mereka. Mereka lupa melihat kebaikan Tuhan. Mereka gagal melihat campur tangan Tuhan yang bekerja. Mereka lebih memusatkan diri kepada masalah yang menimpa mereka, bukan kepada janji Allah. Dan bukan kepada jaminan penyertaan Allah. Akibatnya mereka jadi sangat ketakutan. Mereka kehilangan iman dan mereka mengecewakan Tuhan. Inilah respon dari bangsa Israel. Mungkin ini juga menjadi respon kita ketika kita dituntun oleh Tuhan menghadapi kesulitan. Ketika kita diuji pada saat kesulitan hidup itu ada. Kita mungkin sering juga seperti bangsa Israel yang mengecewakan Allah.
Hari ini Sobat Maestro, apabila Sobat Maestro memiliki masalah di dalam kehidupan ini, masalah apapun itu, seberapapun ringannya atau beratnya, percayalah akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sekali saja kita tidak percaya kepada Tuhan, itu sudah sangat membuat kecewa hati Allah. Percayalah bahwa Tuhan selalu menolong. Menolong kita kemarin hari, menolong kita hari ini, dan menolong kita sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, Aku Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sobat Maestro, oleh sebab itu jangan sampai kita mengecewakan Tuhan karena kita tidak percaya. Yang kedua, kita seringkali mengecewakan Tuhan karena seringkali kita mengeluh, ya. Ada keluhan di dalam hati kita. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12 menceritakan bahwa bangsa Israel mulai menggerutu. Seandainya mereka tetap berada di Mesir, mereka tidak akan mati di padang gurun. Mereka berkeluh kesah, ngomel, menggerutu, ya. Dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sobat Maestro, bangsa Israel mengeluh, mengapa mereka tidak tinggal saja di Mesir? Padahal sebelumnya mereka menangis, mereka memohon kepada Tuhan supaya dikeluarkan dari Mesir. Tapi ketika Allah sudah melakukan itu untuk mereka, mereka malah mengeluh. Sobat Maestro, kita seringkali juga begitu. Kita menangis, kita memohon untuk dilepaskan dari situasi yang sulit. Tapi ketika permohonan kita dikabulkan, kita malah menggerutu dan membandingkan bahwa ternyata keadaan sebelumnya lebih baik dari keadaan sekarang. Kita seringkali tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Padahal pada saat Tuhan akan melepaskan kita, memberikan kepada kita pertolongan, Tuhan itu sedang melepaskan duri-duri kesulitan. Tuhan sedang mencabut masalah-masalah yang sedang kita hadapi untuk kita pulih dan kita maju terus. Tetapi kita tidak mengerti, justru dalam keadaan dipulihkan itulah kita merasa sakit dan kemudian kita mengeluh, kita berkeluh kesah dan menggerutu, ya. Oleh sebab itu Sobat Maestro, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah tetap mau menolong kita keluar dari keadaan terjepit. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 saya baca langsung Sobat Maestro, ya. Saya akan baca terus, ya. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 ditulis demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sobat Maestro, apabila kita percaya kepada Tuhan, kita memegang janji firman Tuhan dan serta menantikan waktunya Tuhan, Tuhan akan berperang menggantikan kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi orang yang percaya ketika kita berada di padang gurun masalah. Kita akan menjumpai banyak kesulitan mungkin jika kita bersungut-sungut menghadapi kesulitan itu. Kita akan kehilangan iman, bahkan akan menjadi binasa. Tetapi Sobat Maestro, kalau kita belajar mengucap syukur kepada Allah, kita akan melihat Allah membuka jalan. Seperti yang dialami bangsa Israel ketika mereka harus kembali ke Pihahirot. Situasi mereka benar-benar tidak menguntungkan. Kanan kiri mereka akan lihat padang gurun yang mungkin juga jurang yang dalam. Sementara di hadapan mereka terbentang laut Teberau. Ketika tentara Mesir menyusul mereka hingga ke tempat itu, mereka benar-benar terpojok. Mereka tidak tahu lagi harus lari kemana. Tapi Allah bertindak dan berperang bagi mereka tepat pada waktunya. Maka mereka boleh mengalami sebuah kemenangan. Mereka mengalami bagaimana Tuhan menolong, ya. Tiba-tiba laut tertutup dan bangsa Mesir binasa semua, terkubur dengan air. Allah sudah berperang bagi Israel. Demikian juga dengan kita Sobat Maestro. Karena itu pada masa-masa kesulitan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa kesulitan adalah alat Allah untuk membuat kita sadar bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama.
Maestro, ada kasih Allah yang selalu melingkupi kita. Dituntun oleh Tuhan masuk dalam keadaan terjepit, tapi Tuhan menguji kita karena kasih-Nya. Dan ketika kita dituntun oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, yang penting bagaimana respon kita. Apakah respon kita positif atau negatif? Ingatlah bahwa Tuhan tetap menolong walaupun kita berespon negatif. Tuhan tetap mengasihi dengan kasih-Nya yang besar bagi kita sekalian. Dia mau membawa kita keluar dari keadaan yang terjepit untuk kita boleh mempunyai kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang punya kasih yang besar, yang senantiasa memperhatikan, melindungi, menolong kami, walaupun kami seringkali tidak mengerti tentang kasih Allah. Itulah juga yang Tuhan Yesus alami ketika Allah Bapa di surga mengirim Engkau sebagai juru selamat. Engkau pun mengalami hal yang sama. Kami tahu Engkau merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, karya yang besar bagi kami di dalam kehidupan kami, yaitu karena kasih Allah yang begitu sudah diberikan bagi kami, untuk kami tetap bisa maju di dalam kehidupan ini. Tuhan yang menolong kami, biarlah kami tetap percaya, beriman, dan kami belajar untuk senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami lewat keadaan di mana kami dituntun dalam keadaan terjepit dan juga diuji dalam keadaan situasi yang sulit. Engkau tetap ada. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa yang bisa memberikan kepada kita pedoman dan hidup untuk kita bisa menang. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Missy Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.